balik lagi kita ke Hitam Putih. Di sini sudah ada Ibu Sri Hastuti. ini adalah istri dari Pak Muhtar ya, seperti bisa dilihat keadaannya beliau mengalami stroke ya Bu ya, stroke dan nggak bisa jalan. Iya, separuh. Sebelah kiri. Iya, Separuh sebelah kiri. Oke, udah berapa lama itu Bu? udah 2 tahunan ada. Udah 2 tahunan. Udah ke dokter juga atau? Di Jakarta udah, di sini cuma terapi gitu. Terapi. Tapi udah mendingan atau? Udah, Tapi masih jalan masih tidak bisa Bu ya? nggak bisa yang sebelah. Ngunyah juga di sini susah. Ngunyah susah. Kalau makan sebelah kanan terus. Oh ya, oke, berarti stroke memang gitu. Iya. Tapi ini apa Pak? Tadi Bapak cerita ini dulu sempat mau dijual, Ini tapi kendala sempat ibu mau sakit. mau bikin ini tahun 2016. Apa Rik, bisa dikasih lihat nggak Rik, coba Rik? Ya, ini nih kayak gantungan kunci. Kunci, Mas. iya. Ini dia. Tuh, bentuknya tangan, ada gambar macan. Ada sepatu sama kaki tuh ya. Bot ada Kemudian kepala ini ada juga. sepatunya dari lilin ya Pak ya? Ya kalau itu dari dulu. Ya, Lilin. untuk ini. Sepatu. Ini awalnya buat bahan bikin boneka mayoret kalau nggak salah, karena Iya. ada engsel-engselnya sepatu kakinya juga. Iya. Oh gitu ya. Iya kan? Tuh. Iya ini ada buat cantelannya dibikin. Ada cantelan, ini ada badan, itu badan bukan itu? Ini badan. Oh badan Mas Ded. Iya kan, badan ada tempat kakinya juga. Betul. Oke, jadi Anda maksudnya ingin buat boneka tapi istri sakit gitu? Keburu sakit. Akhirnya tertunda dalam waktu 2 tahun lebih. Tertunda karena modal atau tertunda karena mengurus istri Ya dulu? karena modal, pertama ya modal, kedua istrinya yang ngurus ini. Nah, Tapi minum harus diminumin. Tapi sekarang udah bisa sendiri Bu ya? Kalau kanan bisa, tapi kiri enggak. Oh, oke, kalau dulu, tapi sekarang kalau minum udah bisa sendiri? Iya, tangan kanan bisa. Susah ya. Kanan aja. Susah tapi. Iya. Berarti Pak, maaf Ibu kalau kegiatan misalnya sehari-hari mau makan, minum, mandi, ganti pakaian dibantu atau gimana? Iya, gimana tuh? Sama Gimana? anak. anak-anak itu yang mandiin. Ah. Yang cewek itu yang mandiin, yang cowok yang ngangkat ke kamar mandi gitu. Oke, ini ada anak-anak di sini? Ada itu. Ada? Yang mana? Ini berdua. Oh, berdua. Ada Oh. Fajar dan Bunga. di tribun. Ada mikrofon buat Fajar dan Bunga atau sudah ada? Udah Oke. pakai clip on. Fajar dan Bunga. Kalau Fajar yang tadi udah kerja ya Fajar ya? Iya. Fajar udah kerja. Kalau Bunga masih, atau gini aja, Kita undang. diundang aja. Boleh. Yuk, Mas Fajar, Mbak Bunga, silakan. Dua sensor. Boleh, silakan. Mandiin, Apa kabar? ganti pampers. Silakan. Ya. Monggo sini temenin Ganti Bapak. pampers. Jadi Oke, bagi ini ada- tugas sekeluarga buat ngurusin Ibu ya. Ada Bunga dan Fajar. Jadi tadi katanya yang mandiin segala siapa? Bunga. Yang Bunga. mandiin ini, itu yang ngangkat ke kamar mandi. Fajar yang ngangkat kamar mandi. Oke. Sayang sekali sama ibu berarti. Sayang sekali sama ibu. Iya pasti. Berarti tiap hari ngangkat ibu kamar mandi untuk mandi, terus Bunga mandiin. Nggak capek? Enggak. Kenapa nggak capek? Mungkin menurut aku mah dulu waktu mama ngandung aku kan terus ngerawat aku dari kecil. Ibu merawat dari kecil, terus? Mungkin sekarang udah aku harus balas mungkin gak seberapa sama apa yang mama dulu ke Bunga sayang, kamu tapi pertama kali ngelihat kondisi Ibu kayak gini, yang kamu rasain gimana? sedih mungkin. Sedih. Kalau bisa diekspresin pakai kata-kata gitu rasanya kayak gimana? Saat itu gitu pas ngelihat, kan Ibu awalnya sehat ya Bapak ya, terus tiba-tiba sakit. Kaget banget nggak sih? Kaget. Ini waktu sakit atau waktu stroke tiba-tiba atau gimana? Tiba-tiba Tiba-tiba ya. Tiba-tiba aja. Iya. tiba-tiba Oke, artinya jadi segala kegiatan akhirnya memang harus ada tambahan dibantu oleh anak-anaknya sendiri. Iya. Oke ya. Dan kalau Bunga sekarang kelas 2 kelas 2 SMP. SMP. Iya. Oke. Kalau Fajar Sekarang ini lulusan lulusan SMK. SMK. Iya, SMK. Lulusan SMK. Sekarang kerjanya serabutan. Ya kadang ke dekorasi Dekorasi. sampingannya.
Oke, berarti kalau itu uang untuk apa? Untuk sendiri atau kadang-kadang juga nambah untuk keluarga? Kadang buat nambah biaya di rumah aja sih. Buat nambah biaya di rumah. Kan keperluan di rumah juga kan kadang nggak kekontrol juga sekarang. Jadi buat tambah-tambah. Nah kalau Fajar melihat ayah yang usia 60 tahun lebih tapi masih kerja gini gimana Fajar? Ya sebenarnya gimana ya? Ke ayah juga kan, makin lama juga kan udah nggak sekuat dulu. Jadi inginnya sih pengen ngegantiin kerja buat saya sendiri, buat orang tua. Cuman kalau misalkan saya tinggal, kadang ibu juga kan yang untuk angkat ke kamar mandinya, pokoknya buat ngangkat-ngangkat kan harus ada yang agak ini ya. Bapak kan udah nggak kuat buat ngangkatnya. Tapi kamu berusaha untuk gantiin lah ya intinya ya. Oke. Kalau Bunga sendiri di sekolah gimana sekarang pelajarannya? Gimana ya? Ya gitu. Bagus? Bagus. 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 Bagi waktu dong berarti buat bantu ibu juga, buat belajar juga. Iya. Cita-citanya apa kalau Bunga? Cita-cita sih pinginnya jadi jurnalis. Jadi apa? Jurnalis. 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 Jadi Jurnalis. jurnalis. Oh, Wartawan kali. Jadi wartawan, jadi Ya. jurnalis. Kenapa kok pengen jadi jurnalis? Kan suka baca-baca gitu, kayak bikin cerita kayaknya bagus lah, apalagi kayak nyeritain soal kehidupan, bernostalgia sedikit aja lah. Oh, oke. Udah pernah nyoba-nyoba nulis gitu nggak? Sudah, Udah pernah, udah latihan dari sekarang. sudah. Ya mudah-mudahan tercapai ya sayang. Amin. Tapi berarti Bunga setiap hari yang mandiin ibu? Mandiin, ganti pempes, bikin diminum. Semua? Semua? Iya kalau nggak ada dia nggak tahu. Berarti Bunga ini anak yang baik banget dong Bu? Habis nggak ada yang lain, cuman berdua itu. Yang angkat kamar mandi tiap hari. Fajar yang mandiin Bunga. Yang ngasih makan. Berarti ibu juga sayang banget sama mereka Bu? Ya, makanya sayang banget sama ibunya juga. Iya, sampai ya ada pengorbanan waktu gantian ya. Kalau dulu ibu ngerawat kita waktu kecil, sekarang waktunya kita ngabdi sama orang tua ya. Tapi balik Pak Muhtar, tadi penghasilan mohon maaf berapa? 200. 200? Oke. Cukup nggak itu? 50.000, 55.000. Itu setiap minggu, setiap hari? 50.000? Sehari semalam 50.000 pempes, beli pempes. Saya kan ngencing berak di pempes, nggak bisa. Nggak bisa ke kamar mandi ya. Ya ini dia yang tadi saya bilang bahwa kalau kita tadi lihat kasus yang Audrey, ya kan kalau dibandingkan gitu ya. Nah, mereka kan kalau tidak salah bukan berasal dari keluarga yang tidak berada juga gitu ya. Iya. Tapi waktunya bukan digunakan untuk yang positif, bukan untuk belajar, tapi malah untuk hal-hal yang Negatif. Yang kurang baik. yang kurang baik ya, Ya, yang negatif. Siapapun yang mau mulai itu sebagainya udah pasti negatif gitu. Kamu ngikutin nggak kasusnya Audrey, pernah baca nggak? Enggak sih, kalau menurut aku mah kayak aku yang jadi korbannya. Pernah baca nggak sayang? Pernah. Pernah. Menurut kamu gimana? Gimana ya kalau rasanya jadi dia tuh, ya mungkin ada sedikitnya, mungkin kalau yang kayak gitu malah jadi punya penyakit mental. Apa? Mungkin punya penyakit Mungkin punya mental. Kalau Mungkin itu asing buat dia ya Mas Riko, Mas Ded. Iya, Jadi iya, dia iya. rasa nggak normal nih kayak gini kalau gitu. Bunga di sekolah atau di lingkungan pernah dibully nggak? Sampai sekarang, Enggak. sampai sekarang nggak dibully sih, cuman sering diomong-omongin. Diomongin maksudnya gimana? Ya nggak tahu, mungkin ya gimana pendapat mereka aja lah. Tentang Bunga gitu ya? Ya. Tapi kalau ya pernah sih jadi omongan kayak minder. Minder. Oh tentang keluarga mungkin. Ya. Tentang keluarga, oke. Tapi Sedih nggak kamu. apa-apa. Nggak apa-apa, justru kamu, tapi mindernya kenapa? Ya cuman karena diomongin kayak gitu, kayak susah bergaul.
Maksudnya kenapa? Karena orang tua gitu, susah gitu. Bukan karena orang tua aja, mungkin karena sedikit omongan langsung masuk ke hati gitu. Omongan apa contohnya? Mungkin sindiran-sindiran Sindiran tentang tentang aku. Tentang kamu? Iya. Apa kamu itu? atau keluarga? Kadang mereka nyindir aku, kadang nyindir keluarga, tapi nggak semua kayak gitu. Tapi nggak semua kayak Nggak gitu. semua. Oke. Ya, jangan didengerin kalau kayak gitu ya. Ya, jangan didengerin. Itu anggap aja merekanya amplas, kitanya batu gitu. Kalau kitanya dihina terus, kayak kita diamplas, kitanya jadi permata, merekanya nggak ada gunanya nanti. Jadi jangan didengerin hal seperti itu. Justru orang-orang hebat lahir dari keluarga-keluarga seperti ini. Tuh, kan, kan? jadi semangat. Bangga loh. Bangga, harus bangga. Bangga. Harus jadi motivasi. Harus jadi motivasi yang lain. Nah, justru kamu tugasnya adalah menunjukkan nanti ketika kamu nanti udah dewasa, kamu berhasil apa enggak. Kan gitu kan? Ya. Kalau kamu berhasil, udah artinya kamu bisa ngebalikin fakta itu semua nih. Saya berhasil walaupun dari keluarga seperti apapun, kamu bisa berhasil. Justru harus bangga punya ayah yang seperti ini, punya ibu yang seperti ini, masih mau bekerja di usia Bekerja seperti keras. ini, harusnya masih bangga ya, dan tetap bangga. Dibandingin kaya raya nyalek tapi korupsi, Nah, ya mereka bangga juga sih. Foto pakai jaket kuning masih begini sih ya. Jadi nggak tahu lah kalau itu ya. Oke. korupsi mas, korupsi koruptor. Koruptor, Enak sih ngomong jangan koruptor, maling sebenarnya. Mas. Maling ya. Iya. Koruptor kayaknya halus banget, maling. Iya, kan? maling ya. Maling Iya, juga. benar. Oke, baik. Mungkin ada yang mau Bunga atau Fajar sampaikan ke ayah, ke ibu? Boleh Fajar dulu atau Bunga dulu nggak apa-apa. Kebanggaan atau kecintaan sama orang tua, silakan. Kalau kebanggaan saya sih Boleh. buat ayah itu biar tetap selalu setia sampai kapanpun sama ibu. Nggak ada pertengkaran apapun dalam keadaan ibu seperti apapun juga. Terus selalu semangat buat bahagiain keluarganya. Selalu semangat buat bagian keluarga. Anda juga harus ngebuktiin ke orang tua kalau Anda pasti satu saat berhasil ya. Bunga, ada yang mau diomongin ke ibu? Ke ayah? Kalau buat bapak, Bunga bangga banget. Jujur aja Bunga malu kenapa nggak bisa kayak bapak. Sampai sekarang Bunga juga mau bapak terus sama mama. Ya gimana keadaan mama. Terus kalau mama makasih, mungkin dulu Bunga nakal, suka ngelawan. Makasih udah ngerawat Bunga sampai Bunga besar. Bunga sekarang yang harus ngerawat mama. Bunga nggak bosan kok ngerawat mama. Bunga nggak bosan ngerawat Enggak. mama. Kadang pernah ada yang ngomong, Bunga bosan nggak ngerawat mama? Enggak. Bunga malah nggak bosan ngerawat mama. Pingin terus ngerawat mama. Ya saya sering juga pusing ya mama enggak. Bunga tidak bosan ngerawat mama. Iya, Bunga saya- pingin terus ngerawat mama. Saya pengen nanya gitu. Kamu ibu nanya, Iya. terus Apa nggak capek? Katanya enggak. Kan pulang sekolah bikinin air, mandiin, ganti pampers, pakaiin baju, kan dia. ada yang mamanya sehat tapi lagi nggak ngomong-ngomongan nggak sekarang? Tuh ada yang nangis tuh. Karena bisa dilihat di sini kata-katanya menarik banget ya. Ibunya yang nanya, Bunga bosan nggak ngerawat mama habis pulang sekolah dan sebagainya harus begini. Dan Bunga ngomong, Bunga nggak bosan kalau ngerawat mama, Bunga mau terus ngerawat mama. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita semua ya. Luar biasa buat kalian, keluarga yang luar biasa sekali. Riko. Langsung aja, ini ada Ini bantuan dari- sedikit dari hitam putih Ada modal usaha. buat modal usaha. Supaya untuk Bapak. Supaya kan cita-citanya mau bikin boneka ini kan jadi untuk dijual kan. Nah, mudah-mudahan dengan modal usaha ini bisa bantu buat bonekanya dan sebagainya dan bisa dijual lagi. Ya Pak ya, sukses terus kalau gitu. Terima kasih buat Pak Muhtar, Ibu Astuti, Fajar dan Bunga. Dan buat penonton-penonton juga yang lagi menonton ini, kalau tadi bicara, tadi Anda lihat kata-katanya Bunga menarik sekali ya. Nggak bosen ngerawat mama. Jadi sekarang ya mungkin lagi musuhan sama mamanya gitu di rumah gitu kan, boleh mulai bicara atau mulai ngangkat telepon untuk bicara dengan ibu Anda. Oke. Setelah ini saya akan bicara juga dengan Ustadz Wijayanto. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.